kita kasih dulu pertanyaan kepada Pak Ustadz, yang mana tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa hari kebangkitan daripada umat manusia nanti ada dua golongan, yaitu yang satu ahli afiyah, yang satu ahli musibah. Dan ini kami mohon diperjelas lagi Pak Ustadz, apakah ini dua golongan ini termasuk daripada 37 golongan yang akan dibangkitkan di padang mahsyar, karena pernah juga mengatakan bahwa nanti hari kebangkitan ada 37 golongan orang-orang yang hari dibangkitkan, yang mana nanti hanya satu golongan saja yang masuk surga. Jadi apakah yang dua ini termasuk yang 7 atau bagaimana Ustaz? Karena yang dibicarakan tadi satu ahli musibah, satu afiyah. Padahal juga ada nanti golongan-golongan orang yang ahli puasa, saum. Karena nanti ada pintu surga yang masuk dalam ke ahli puasa ini, namanya Ar-Royan. Jadi mohon pencerahan Pak Ustadz, karena nanti takutnya yang kita ingat dua golongan ini, jadi yang 30-an golongan itu bagaimana ini maksudnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, nanti di akhir zaman itu umat Islam terbagi kepada 73, bukan 37, 73 golongan, ya. Kemudian diantaranya 72 golongan itu masuk ke dalam neraka, dan hanya satu golongan saja yang masuk ke dalam surganya Allah. Di antara satu golongan itu, itulah yang disebut dengan ahlul sunnah wal jamaah. Jadi ini ada klarifikasinya. Di antara 73 golongan itu, satu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, berarti 72 golongan itu adalah di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Golongan apa saja itu? Dialah banyak yang menyebut-nyebutkan golongan-golongannya. Ada golongan yang disebut dengan golongan Syiah, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada golongan Sunni, ada semua golongan-golongan. Ada tarikat, ada Naqsabandiyah, ada macam-macam kan itu kan, 72 golongan. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini, siapa mereka? Dia yang mengikut kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, adapun yang disampaikan kepada kita semua di pagi hari ini, yakni ahlul afiyah dan ahlul musibah, itu kesetaraannya pada saat dia hidup. Jadi ada dua kelompok, dan kedua kelompok ini mengalami kehidupan yang berbeda. Ini di luar daripada golongan. Ini terkait dengan amal ibadah yang saya sampaikan ini. Ada amal ibadahnya pada saat dia hidup itu ujian aja terus sama dia. Ada amal ibadah buat dia itu pada saat dia hidup itu hidupnya senang aja. Jarang sekali. Makanya Imam Al-Ghazali itu kan membagi manusia menjadi 4 kelompok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa 4 golongan manusia itu? Ada yang pertama disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang manusia sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Ada manusia yang ketiga sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Dan ada yang paling parah. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula dia di akhirat. Nah, ini dia. Jadi ini terlepas daripada 73 golongan. Ini terkait dengan masalah ujian, yang ujiannya itu kalau bersabar dia pada saat mengalami hidup itu pada saat dia hidup di dunia diberi ujian sabar, maka posisinya akan indah ketika dia kembali kepada Allah. Jadi Bu, maaf ya Bu ya, ada orang stroke kan Bu. Ternyata dulu pada saat dia sehat belum stroke, wah jauh dia dari Allah. Ternyata sakit stroke ini menyebabkan dia itu dekat sama Allah. Kalau nggak stroke jarang dia megang Al-Quran. Kalau nggak stroke jarang dia mau puasa, jarang dia mau sholat. Rupanya ini semuanya hikmah dalam kehidupan dia.
Dan selama dia sakit itu, dia sabar, maka dia akan diberikan 3 perkara yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita merundungin. Makanya Bapak Ibu, ini ada rumusnya. Ibu nanti buka Quran surah Al-Ma'arij. Quran surah Al-Ma'arij. Di ayat yang ke-19 sampai 21. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu sarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an ilal musallin. Nah, ini dia. So, ternyata kalau ujian itu melanda kita, menimpa kita, baik ujian itu merasa besar atau kecilnya bobotnya itu, ternyata manusia itu yang ada dalam mulutnya keluar apa, Bu? Keluh kesah. Ngeluh. Kalau ngeluh nggak dapat 3 perkara. Aduh, kok gini ya? Aduh. Ini bahaya ini. Maka kalau dia nggak ngeluh, janji Allah akan dipenuhi. Tapi kalau manusia diberikan sedikit harta, dia lupa sama Allah. Maka orang yang tidak mengeluh itu di ayat ini selanjutnya dikatakan ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ustadz, banyak tuh orang yang sholat ngeluh. Berarti bukan salah sholatnya, sholatnya belum tepat dia dalam melaksanakannya. Artinya belum betul, perbaiki lagi sholatnya. Jadi memang ternyata orang yang ngaku sholat kepada Allah, kalau sholatnya khusyuk, maka dia tidak akan ngeluh. Punya istri yang rajin ngomel-ngomel, nggak ngeluh, Bu. Pak, nggak ngeluh, Pak. Sampai ada kelakar mengatakan, istri yang sering ngomel, pening suaminya. Udah saking peningnya, ditariknya istrinya, pas di belakang rumahnya itu ada sumur tua, dimasukkannya. Dedek, coba tengok, Dek. Kok apa yang ada di dalam sumur tuh? Ditengoklah sama istrinya. Begitu ditengok, ditolakkannya istrinya masuk ke dalam sumur tuh. Rupanya senang hatinya. Begitu dia mau meninggalkan sumur itu, keluar bayangan hitam besar dari dalam sumur itu. Apa kata bayangan hitam itu? Kau siapa katanya? Kau yang siapa? Aku penunggu sumur nih yang ada di dalam nih. Ratusan tahun aku di sumur nih. Jadi kok keluar? Ada perempuan di dalam. Omel aja dia, nggak tahan aku katanya. Jadi penunggu di dalam sumur itu pun tak tahan, Mbak. Apalagi suaminya, makanya suaminya palak ditolakkannya. Nah, jadi ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, ibu tolong. Bapak kan seharusnya tahu kalau perempuan tuh memang harus ngomel, nggak selesai dia, Pak. Bapak bersabar. Jadi kalau tahu ibu tukang ngomel, bapak bersabar, nanti matinya insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Satu sama lainnya saling ridho meridhoi. Allahu a'lam bishawab.